Pagi itu, seorang temanmu membuka aplikasi perbankan dan melihat saldo tabungan yang hampir habis setelah beberapa bulan menanggung biaya kursus online, cicilan modal usaha kecil, dan biaya hidup yang terus naik. Di layar telepon lain, ia melihat notifikasi portofolio investasi yang turun 20% dalam semalam karena satu kabar buruk di pasar. Sementara tetangga di seberang rumahmu menerima kabar bahwa tawaran pekerjaan yang dia tunggu batal karena perusahaan mengurangi perekrutan. Ini bukan cerita dramatis yang berlebihan. Ini potongan nyata dari kehidupan banyak orang di akhir tahun 2025. Dan tepat disinilah momen ketika keputusan investasi yang pernah kamu anggap sepele ternyata mulai menentukan arah hidupmu memasuki tahun 2026. Mari kita mundur sedikit dan lihat peta permainan. Ekonomi global dan lokal sedang berubah cepat. Teknologi menggeser pola kerja, harga kebutuhan berfluktuasi, dan akses investasi kini semakin mudah tetapi juga semakin kompleks. Banyak orang muda memiliki kesempatan untuk menaruh uangnya pada beberapa pilihan. Menabung di bank, membeli instrumen pasar modal, mencoba aset digital, berinvestasi pada usaha kecil, atau bahkan menaruh modal pada pengembangan diri sendiri. Di sisi lain, ketersediaan informasi yang berlimpah menimbulkan kebingungan. Saran dari teman, thread di media sosial, video singkat yang terdengar meyakinkan, semua bersaing untuk mendapatkan perhatianmu. Di titik ini, keputusan sederhana seperti memilih antara menyimpan uang di rekening biasa atau mengalokasikannya secara bertahap ke investasi yang dipahami, dapat memengaruhi stabilitas finansial, pilihan karir, dan kebebasan hidupmu beberapa bulan kemudian. Ketika banyak variabel berubah cepat, cara kamu memandang investasi bukan sekadar sebagai alat untuk memperkaya diri, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan pilihan hidup menjadi sangat krusial. Namun kenyataannya tidak sesederhana teori. Ada ketakutan yang muncul, takut rugi, takut salah memilih, takut kehilangan likuiditas saat sesuatu mendesak, dan takut terlihat bodoh di hadapan orang lain. Ketakutan ini menjerat banyak orang sehingga mereka menunda keputusan, atau malah mengambil keputusan gegabah karena panik. Contoh yang sering terjadi adalah seseorang yang menaruh seluruh tabungan pada sebuah instrumen yang sedang naik tanpa memahami risikonya, lalu panik saat terjadi koreksi pasar dan menjual pada harga rendah. Atau orang yang menunda investasi sama sekali karena merasa belum cukup tahu, lalu pada akhirnya kehilangan momentum bunga majemuk dan peluang penghasilan pasif. Konflik ini semakin diperparah oleh tekanan sosial. Cerita sukses instan dari beberapa orang membuat standar yang tidak realistis, sehingga pilihan yang sehat dan bertahap terasa membosankan atau tidak cukup berani. Disinilah investasi berhenti menjadi konsep finansial murni dan berubah menjadi penentu pilihan hidup. Apakah kamu bisa bertahan ketika ada keadaan darurat? Apakah kamu memiliki ruang untuk memilih pekerjaan yang lebih bermakna tetapi penghasilannya sementara lebih kecil? Apakah kamu bisa membiayai pendidikan atau merawat keluarga saat kebutuhan muncul? Semua itu terkait langsung dengan bagaimana kamu mengatur dan memaknai investasi hari ini. Kabar baiknya, momen penentu ini bisa diubah menjadi titik balik. Investasi yang baik bukan hanya soal memilih aset yang menguntungkan, tetapi tentang membangun pondasi keuangan yang fleksibel dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah meredefinisi kata investasi di dalam kepala. Jangan sempit hanya pada instrumen finansial, tapi termasuk investasi pada keterampilan, relasi, dan kesehatan mental fisik. Ketika kamu mulai melihat investasi sebagai serangkaian pilihan yang saling melengkapi, sebagian yang liquid untuk keadaan darurat, sebagian yang konservatif untuk stabilitas, sebagian yang berisiko terukur untuk pertumbuhan, dan sebagian untuk pengembangan diri, maka kekuatan pilihan hidupmu meningkat. Kembalinya bukan soal memaksakan diri menjadi ahli dalam semalam, melainkan membangun kebiasaan kecil yang konsisten, menyisihkan persentase tertentu dari pemasukan, mempelajari dasar-dasar instrumen yang dipilih, dan membuat rencana cadangan sederhana. Dengan pendekatan ini, ketika guncangan datang, kamu tidak lagi terguncang total.
Kamu punya bantalan yang membuatmu masih bisa bernapas, mengambil keputusan, dan mencari jalan keluar tanpa kehilangan arah. Sekarang mari kita uraikan langkah praktis yang bisa kamu lakukan mulai hari ini, agar investasi mulai menentukan hidupmu untuk menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Pertama, buat 3 kantong tujuan. Kantong darurat yang liquid untuk kebutuhan mendesak, kantong pertumbuhan yang berisiko moderat sesuai toleransi, dan kantong pengembangan pribadi yang dipakai untuk pendidikan, sertifikasi, atau proyek kecil yang bisa meningkatkan penghasilanmu. Kedua, tetapkan aturan sederhana. Misalnya persentase tetap dari pemasukan masuk ke kantong darurat sampai mencapai minimal 3 bulan biaya hidup, setelah itu dialihkan sebagian ke kantong pertumbuhan. Ketiga, pelajari dasar instrumen yang kamu minati. Jangan terpancing hype. Ini berarti memahami karakteristik jangka waktu, likuiditas, biaya, dan apa yang mempengaruhi nilainya. Keempat, praktikan diversifikasi bukan karena kata itu populer, tetapi karena diversifikasi mengurangi risiko bahwa satu kejadian buruk menghancurkan semua yang kamu miliki. Kelima, jaga kesehatan mental dan fisik sebagai bagian dari investasi. Kemampuanmu untuk berpikir jernih, bernegosiasi, dan bertahan di saat sulit adalah aset yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan hasil jangka panjang. Keenam, buat skenario sederhana, skenario terbaik, skenario moderat, dan skenario darurat. Rencanakan tindakan apa yang akan kamu ambil pada masing-masing skenario agar tidak panik saat realitas bergerak. Selanjutnya kita harus menangani hambatan yang sering menahan orang muda. Pertama, atasi rasa takut rugi dengan membuat aturan keluar yang rasional sebelum masuk ke investasi berisiko. Aturan ini akan membatasi keputusan emosional saat pasar bergerak. Kedua, lawan tekanan sosial dengan mengingat tujuan pribadi, investasi untuk mencapai kebebasan memilih, bukan untuk pamer. Ketiga, ubah kebiasaan konsumsi informasi. Pilih sumber yang kredibel dan batasi paparan pada sensasi yang membuatmu ingin ikut-ikutan tanpa memahami. Keempat, mulai dari skala kecil sehingga pengalaman menjadi guru terbaik tanpa konsekuensi berlebihan. Kelima, bangun komunitas atau cari teman belajar yang saling mendukung alih-alih saling membandingkan. Semua strategi psikologis ini sederhana tetapi berdampak besar. Mereka mengurangi kekacauan emosional yang sering merusak rencana investasi terbaik. Akhirnya, apa jadinya ketika kamu mulai menerapkan pola ini menjelang tahun 2026? Kamu akan menyadari bahwa investasi yang dikendalikan oleh strategi dan kebiasaan sehat memberi kamu opsi yang sebelumnya tidak ada. Opsi itu bisa berupa memilih pekerjaan yang lebih bermakna meski berisiko sementara, memulai usaha kecil tanpa harus meminjam dalam kondisi terjepit, mampu menerima peluang pendidikan atau migrasi karir yang mendatangkan pertumbuhan, bahkan memberi ruang untuk menolong keluarga saat situasi tak terduga muncul. Lebih penting lagi, kamu akan merasakan ketenangan yang datang bukan dari kepastian hasil, tetapi dari keyakinan bahwa kamu punya rencana, bantalan, dan kebiasaan yang membuatmu adaptif. Di sisi lain, jika kamu tetap menunda, membiarkan ketakutan menguasai, atau mengikuti kebijakan investasi yang reaktif, keputusan kecil hari ini bisa berubah menjadi batasan besar di masa depan. Jadi saat dunia berubah cepat, investasi yang kamu buat dengan kepala dingin dan tindakan konsisten menjadi alat untuk memperluas kebebasan, bukan mempersempitnya. Singkatnya, momen ketika investasimu menentukan hidupmu adalah titik di mana keputusan finansialmu tidak lagi hanya soal angka di layar, melainkan soal kebebasan memilih dan ketahanan hidup sehari-hari. Pada akhir ini, 3 hal yang perlu dipegang. Pertama, definisikan investasi secara luas termasuk keterampilan dan kesehatan. Kedua, bangun struktur sederhana dengan kantong tujuan, aturan alokasi, dan skenario darurat. Ketiga, latih disiplin psikologis untuk mengatasi rasa takut dan tekanan sosial. Jika kamu menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten menjelang tahun 2026,
Investasi tidak akan lagi menjadi sumber kecemasan yang menentukan nasibmu secara negatif, melainkan alat yang memberi ruang untuk memilih hidup yang lebih bermakna, lebih stabil, dan lebih penuh arah. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini, karena keputusan kecil yang terulang setiap hari inilah yang akan membentuk momen besar yang menentukan hidupmu.